Perkenalkan, nama saya Tasya Marbun. Saya dari kelas 12 MIS 1 ingin mengerjakan tugas praktek ujian sejarah minat, yaitu tentang periodisasi dan kronologi ketatanegaraan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Sejarah awal. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 29 April 1945 yang merupakan badan penyusun rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang Ketua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Masa sidang kedua pada 10-17 Juli 1945 dan pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pada 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang Ketua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Masa sidang kedua pada 10-17 Juli 1945 dan pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dasar Republik Indonesia. Adapun periode berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hingga periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 45 (18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49). Pada 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Karena MPR dan DPR belum terbentuk, pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial (semi-parlementer) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50). Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Periode Undang-Undang Dasar 1950 (17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59).
Pada periode Undang-Undang Dasar 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. 4. Periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 59 sampai 1966). Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang salah satunya isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. 5. Periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru (11 Maret 66 sampai 21 Mei 1998). Pada masa Orde Baru (1966 sampai 1998), pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan konstitusi yang sangat sakral, diantara melalui sejumlah peraturan ketetapan MPR nomor 1 atau MPR (1983) yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendakan akan melakukan perubahan terhadapnya. Ketetapan MPR nomor 6 periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur NKRI. 7. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegaskan sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR 1919 14 sampai 21 Oktober 1919 sama dengan perubahan pertama Undang-Undang 1945. Sidang tahunan MPR 2007 sampai 18 Agustus 2002 sama dengan perubahan kedua Undang-Undang 1945. Sidang tahunan MPR 2001 1 sampai 9 November 2001 sama dengan perubahan ketiga Undang-Undang 1945. Sidang tahunan MPR 2002 1 sampai 11 Agustus 2002 sama dengan perubahan keempat Undang-Undang 1945. Itulah sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari periode awal hingga periode perubahan yang mengalami 4 kali amandemen. Sekian dari saya. Terima kasih.